Hai, saya Dr. Wins, dokter spesialis ortopedi. Kali ini kita akan membahas apa saja jenis patah tulang. Mari kita mulai. Biasanya pasien bertanya ke saya, "Dok, gimana nih patah tulangnya, retak atau patah? Patah atau retak?" Nah, itu mari kita membahasnya. Apa saja sih jenis patah tulang? Patah tulang atau fraktur adalah kondisi medis di mana terjadi kerusakan pada kontinuitas tulang. Kondisi ini dapat terjadi akibat trauma, tekanan berulang, atau penyakit yang melemahkan tulang. Patah tulang merupakan masalah kesehatan yang umum terjadi dan dapat mempengaruhi individu dari segala usia. Dalam video ini kita akan membahas berbagai jenis patah tulang, penyebabnya, serta bagaimana kondisi ini didiagnosis dan diobati. Jenis-jenis patah tulang. 1. Fraktur tertutup atau closed fracture. Fraktur tertutup adalah jenis patah tulang di mana tulang yang patah tidak menembus kulit. Jenis fraktur ini seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi dapat dideteksi melalui gejala seperti nyeri, bengkak, dan ketidakmampuan untuk menggerakkan bagian tubuh yang terkena. Fraktur tertutup biasanya disebabkan oleh trauma langsung seperti jatuh atau kecelakaan. Kedua, fraktur terbuka atau open fracture. Fraktur terbuka juga dikenal sebagai fraktur majemuk, terjadi ketika tulang yang patah menembus kulit. Jenis patah tulang ini atau fraktur ini lebih serius karena resiko infeksi yang tinggi akibat paparan lingkungan yang kurang higienis atau kurang bersih. Fraktur terbuka memerlukan perawatan medis segera untuk membersihkan luka dan mencegah infeksi. Ketiga, fraktur green stick adalah jenis patah tulang yang umum terjadi pada anak-anak. Pada patah tulang ini, tulangnya tidak patah sepenuhnya, melainkan hanya bengkok atau retak. Hal ini terjadi karena tulang anak-anak lebih fleksibel dibandingkan tulang dewasa. Fraktur green stick biasanya disebabkan oleh trauma yang ringan. Jadi green stick itu seperti batang pohon ya. Kalau misalkan dipatahkan masih ada yang nempel. Nah itu seperti green stick ya. Kemudian fraktur kompresi ya. Nah, itu fraktur kompresi. Fraktur kompresi ketika tulang mengalami tekanan yang menyebabkan tulang menjadi hancur atau tertekan. Jenis patah tulang ini sering terjadi pada tulang belakang, terutama individu yang mengalami osteoporosis. Fraktur kompresi dapat juga menyebabkan nyeri punggung yang parah dan penurunan tinggi badan. 5. Fraktur avulsion fracture. Fraktur avulsi terjadi ketika otot dan ligamen yang melekat pada tulang menarik sebagian tulang, sehingga menyebabkan patah. Lepas sedikit ya. Jadi misalkan ini otot, pas cedera dia akan lepas gitu, membawa sedikit tulang di ujungnya. Jenis fraktur ini sering terjadi pada atlet atau individu yang melakukan aktivitas intensif. Fraktur avulsi biasanya memerlukan imobilisasi untuk memungkinkan tulang sembuh dengan baik. 6. Fraktur spiral fracture. Fraktur spiral adalah jenis patah tulang di mana garis patahnya membentuk pola spiral ya. Spiral di sekitar tulang. Jenis fraktur ini sering disebabkan oleh trauma torsi, jadi berputar. Seperti ketika kaki terjebak dan tubuh berputar. Fraktur spiral dapat terjadi pada tulang panjang seperti tulang paha atau tibia. 7. Fraktur oblik. Bahasa Inggrisnya oblique fracture ya.
Fraktur oblik terjadi ketika garis fraktur membentuk sudut diagonal terhadap sumbu tulang. Jenis fraktur ini sering disebabkan oleh trauma langsung atau tekanan yang tidak merata pada tulang. Fraktur oblik dapat terjadi pada tulang panjang maupun tulang pendek. 8. Fraktur transversal. Transverse fracture. Transversal ya. Adalah jenis patah tulang di mana garis fraktur membentuk garis lurus horizontal melintasi tulang. Biasa disebabkan oleh trauma langsung seperti pukulan atau benturan. Dapat terjadi pada tulang panjang, tulang lengan, maupun tulang kaki. 9. Fraktur comminutive fracture. Fraktur ini terjadi ketika tulang patah menjadi 3 atau lebih fragmen. Jenis patah tulang ini sering disebabkan oleh trauma berat seperti kecelakaan mobil atau jatuh dari ketinggian. Fraktur comminutive ini memerlukan perawatan yang kompleks termasuk pembedahan untuk menyatukan kembali fragmen-fragmen tulang. 10. Fraktur patologis. Pathological fracture terjadi ketika tulang patah akibat penyakit yang melemahkan tulang seperti osteoporosis, kanker tulang, atau infeksi. Jenis patah tulang ini dapat terjadi bahkan dengan trauma minimal atau tanpa trauma sama sekali ya. Fraktur patologis memerlukan perawatan yang fokus pada penyebab dasar yang melemahkan tulang. Penyebab patah tulang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya trauma, jatuh, kecelakaan, benturan langsung dapat menyebabkan patah tulang. Kemudian tekanan berulang-ulang, aktivitas fisik yang berulang-ulang seperti berlari berlebihan, melompat berlebihan, terus-menerus menyebabkan namanya stress fracture. Kemudian bisa penyakit tulang, kondisi seperti osteoporosis, kanker tulang, infeksi, juga dapat melemahkan tulang dan meningkatkan risiko patah tulang. Lalu ada usia lanjut. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang akan menurun, membuat tulang lebih rentan menjadi patah. Diagnosis dan pengobatannya. Diagnosis patah tulang biasanya melibatkan pemeriksaan fisik, riwayat medis, dan pencitraan seperti sinar X, CT scan, atau MRI. Pengobatan patah tulang bergantung pada jenis dan keparahan fraktur, terutama meliputi imobilisasi, yaitu menggunakan gips atau splint untuk menstabilkan tulang yang patah. Kemudian reduksi tertutup, memposisikan kembali tulang yang patah tanpa pembedahan. Kemudian pembedahan itu sendiri memerlukan untuk menyatukan kembali fragmen tulang dengan plat, skrup, atau rod, atau wire biasanya. Kemudian terapi fisik membantu memulihkan kekuatan dan mobilitas setelah tulang sembuh. Kesimpulan, patah tulang adalah kondisi medis yang serius dan dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Memahami berbagai jenis patah tulang serta penyebabnya, cara diagnosis dan pengobatan dapat membantu mencegah dan memanajemen kondisi seperti ini. Jika Anda mengalami gejala patah tulang, segera konsultasikan ke dokter spesialis, khususnya spesialis ortopedi untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Oke, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Saya Dr. Wins, dokter spesialis ortopedi. Sampai bertemu kembali di topik menarik selanjutnya.